Oke, halo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngasih tutorial ke kalian ya, tips dan mencegah ya untuk layar yang AMOLED itu agar terhindar dari burn in dan shadow ya. Jadi terutama yang saya ini pengguna Realme 7 Pro yang layarnya sudah AMOLED, tentunya saya ini biasanya sampai lama ya penggunaan device ya. Untuk Realme 5 Pro sendiri saya udah setahun pegang. Nah, tentunya Realme 5 Pro ini mungkin saya akan pakai lebih lama lagi. Bisa juga lebih cepat lagi ya, tergantung kebutuhan juga. Tapi untuk saya sudah cukup ini. Nah, saya juga biasanya harus yang kalau jangka lama itu kita harus protect untuk device kita ya, dari pasang anti gores ya, beli case biar nggak lecet, ataupun untuk sampai ke hardware-nya ya, tentunya di bagian LCD ya. Karena ini menggunakan panel AMOLED, tentunya ini rentan dengan kasus seperti shadow atau burn in ya. Ya, yang tapi untuk Realme sendiri saya belum pernah dengar kasusnya. Tapi karena ini layar AMOLED tentunya sama saja ya, kita harus hati-hati. Nah, kalian bisa lihat di sini kasus shadow ini ya, yang dialami device ya, merek sebelah. Dan ini adalah bagian burn in-nya, yang bagian bawahnya ya. Oke, kita akan langsung untuk ke tipsnya dan tentunya cara pencegahannya ya. Oke, yang pertama itu kita harus mengatur layar mati otomatis ya. Jadi di bagian sini, oke, di bagian layar dan kecerahan, layar mati otomatisnya kita atur di bawah 1 menit ya. Saya sarankan sih 30 detik aja ya. Karena ya semakin dia cepat matinya, dia semakin meminimalisir agar kita lebih terhindar dari burn in atau shadow ya. Karena dia kalau lebih lama, misalnya kita penggunaannya gimana ya, kita misalnya nggak menggunakan handphone lagi ya, kita letakkan di meja seperti ini ya, dan kita pilih layarnya misalnya 30 menit, tentunya itu akan membuat handphone kita hidupnya terlalu lama dan kita lupa mematikannya. Nah, itu akan menyebabkan panelnya itu tentunya lebih apa ya, resikonya lebih gede lagi untuk terkena shadow atau burn in. Oke, kemudian yang kedua adalah gunakan brightness yang rendah ya guys. Oke, jadi usahakan brightnessnya itu serendah mungkin yang kalian bisa ya, kalian bisa pakai tentunya. Biasanya saya kalau di rumah ya atau malam-malam saya gunakan di bawah seperti ini, di bawah 50% tentunya. Tapi jika kita di dalam maksud saya di luar ruangan, usahakan kita kalau nggak butuh-butuh amat, kita gunakan setengah saja, jangan sampai terlalu kita gunakan sampai full seperti ini ya, sampai terlalu lama itu tidak baik untuk panel AMOLED-nya sendiri. Karena untuk kasus-kasusnya dulu saya pakai Samsung itu lebih rentan terkena shadow-nya ya. Jadi kita gunakan serendah mungkin. Kalau di luar dalam ruangan seperti ya kayak gini ya, gunakan kayak gini aja udah cukup untuk mata ya. Kalau saya. Tapi setiap orang itu beda-beda kebutuhannya. Oke, kemudian yang ketiga itu gunakan full screen gesture ya. Jadi kalau kalian yang biasanya pakai apa namanya itu, tombol virtual, kalian harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan full screen gesture. Nah, kayak saya gini ya, biasanya kalau saya kan pakai full gesture ini ya. Jadi kayaknya lebih mudah lagi ya. Kalau kita geser dari kanan ke samping kayak gini, kita akan masuk ke aplikasi sebelumnya ya guys. Oke, kayak gini. Contohnya ini ya. Oke, ini kembalinya. Jadi gampang kembalinya bisa ke sini atau ke sini. Dan sedangkan untuk kembali ke tag sebelumnya ya, atau aplikasi yang kita buka sebelumnya, kita tinggal geser-geser seperti ini aja. Jadi gampang banget. Nah, lebih mudah dari kita menggunakan tombol virtual ya. Karena ada kasusnya ya, kalau kita lebih menggunakan tombol virtual itu terlalu lama, dia akan seperti ini tentunya. Ya, karena di sini ada batas antara layar di bagian sini sama di bagian menu navigasi ini ada batasnya. Jadi inilah yang menyebabkan AMOLED itu sering kena burn in di bagian sini ya. Jadi saya sarankan kalian harus menggunakan full screen gesture. Jadi layar kita pun lebih clean dan lebih impresif ya kelihatannya. Oke, lanjut ke yang keempat, gunakan fitur dark mode ya. Oke, jadi untuk semua aplikasi sekarang hampir semua mendukung aplikasi dark mode. Dan ini juga bagus untuk panel AMOLED karena lebih menghemat baterai tentunya. Ya, saya sarankan pilih yang paling gelap aja ya, supaya meminimalisir kena
burn in atau shadow. Dan untuk Realme UI 2.0 ini kita bisa menggunakan yang sedang ya. Nah, nggak terlalu gelap kalau kalian nggak suka yang terlalu gelap kayak gini ya. Untuk aplikasi lain sendiri seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram itu biasanya sudah support dark mode ya, jadi aman banget tentunya. Oke, yang kelima, gunakan wallpaper yang berbeda-beda. Jadi biasanya gue itu kan, apalagi kita yang sering gonta-ganti tema ya, jadi itu bagus sebenarnya untuk AMOLED. Karena kita selalu mengganti wallpapernya. Saya itu biasanya sehari atau 2 hari saya ganti wallpapernya. Nah, kalau kalian kesulitan mencari wallpaper keren yang sering saya pakai, kalian download saja backdrop ya, tapi gunakan yang premium. Karena yang premium ini kebuka semua. Nah, jadi wallpaper HD ya, super HD, super keren di sini ada semua. Biasanya orang banyak pakai ini ya. Oke, untuk AMOLED sendiri kita bisa di bagian ini ya, kita bisa pilih yang AMOLED. Dan tentunya kalian harus gunakan yang basicnya itu dark ya. Ya, kayak gini contohnya kita terapkan aja set. Oke, home screen. Nah, wallpaper kayak gini lebih aman untuk panel AMOLED ya, karena menjaga untuk pixelnya dia lebih ke dark ya, nggak menampilkan banyak warna. Oke, selanjutnya ya tentunya solusi berikutnya adalah yang soal yang sebelumnya. Kalian harus menggunakan wallpaper gelap ya, usahakan gelap. Di bagian aplikasi backdrop ini banyak tentunya wallpaper gelap ya. Wallpaper gelap juga tentunya bisa lebih awet baterai ya, karena AMOLED itu dia condongnya lebih ke gelap ya, karena lebih apa namanya ya, lebih efisien tentunya. Nah, kayak gini kan gelap ya, nggak apa-apa ada warna dikit-dikit kayak gini, pokoknya nggak apa-apa. Oke, dan yang terakhir adalah matikan always on display untuk seri lama ya, biasanya itu seri HP kalian Samsung. Kalau Realme sekarang biasanya untuk AOD-nya karena yang terbaru ya, biasanya untuk device-device baru ini AOD-nya berpindah-pindah. Nah, untuk yang seri lama seperti Samsung S6 Edge ya, atau Samsung S7 ya, atau device kalian yang lain yang AOD-nya nggak berubah-ubah tempatnya. Jadi itu bahaya untuk panel AMOLED kita. Jadi kalau untuk yang baru ini nggak apa-apa ya, karena dia setiap waktu dia akan berubah tempatnya. Jadi dia akan lebih aman dari shadow atau burn in. Nah, oke guys, itu aja tips dari gue ya, berdasarkan pengalaman dan ya riset gue. Jadi semoga bermanfaat buat kalian yang panelnya AMOLED, semoga lebih awet untuk kedepannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, see you.